Tapi kalau Allah itu maha sempurna. Jadi Bapa bisa berkomunikasi dengan firman-Nya, firman-Nya berkomunikasi dengan rohnya. Maka Tuhan tidak pernah kesepian. Bicara tentang misteri Tuhan yang teragung. Maka kemudian bagaimana hubungannya antara Allah, firman Allah, dan roh Allah? Terpaksalah disebut persona. Karena tidak ada yang bisa mengungkapkan kedalaman misteri Allah. Kenapa percaya dengan Tritunggal? Kata Tritunggal baru diciptakan oleh Tertullian, itu salah lagi. Apa Tuhan itu satu? Ya, satu esa. Lalu kenapa ada Bapa? Kenapa ada Putra? Kenapa ada Roh Kudus? Hubungannya apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu dari bagian ayat Alkitab yang sangat penting, namun kadang-kadang tidak terjabarkan dalam pengajaran-pengajaran populer di gereja, adalah mengenai praeksistensi Yesus. Apa maknanya? Sebelum kehadirannya ke dunia, Yesus sudah ada. Namun bukan ada dalam keadaannya sebagai manusia, namun dalam keberadaannya sebagai firman, dan firman itu adalah Allah. Nanti pada ayat selanjutnya, pasal yang sama pada ayat 14, itu mulai ditegaskan bahwa firman itu menjadi manusia. Teks ayat ini tidak hanya membuat orang-orang di luar iman kita itu mempersoalkan, menggunjingkan, bahkan menyerang. Tetapi juga ayat-ayat ini kadang-kadang di lingkungan Kristen sendiri tidak dipahami dengan baik. Bahkan sejak gereja kuno pernah ada satu aliran heretik, aliran bidat yang namanya Arius atau Arianisme. Pada masa modern ini dilanjutkan, sekalipun itu bukan turunannya langsung, tapi spiritnya sama, yaitu kelompok yang dinamakan saksi-saksi Yehova. Jadi kalau kita berbicara tentang Yesus, itu tidak hanya dibatasi dengan keberadaan akhirnya sebagai manusia, sebagai putra manusia yang dilahirkan oleh anak darah Maria atau perawan Maria. Namun Yesus sudah ada sebagai firman Allah. Maka orang bertanya, dan ini seringkali masih dipertanyakan. Kemarin waktu saya selesai khotbah di Gereja Toraja di Tanjung Selor, lalu dibuka tanya jawab, masih ada juga yang bertanya, Pak, saya bertanya tentang bagaimana keselamatan orang-orang yang hadir sebelum Yesus ada. Kan dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu bagaimana dengan keselamatan orang-orang atau kaum atau bahkan nabi-nabi yang hadir sebelum Yesus ada? Jadi sebelum Yesus ada, mereka bagaimana? Kalau keselamatan itu ada di dalam Kristus. Ini pertanyaan ini lahir dari kepolosan dan ketidakpemahaman imannya sendiri. Lalu saya jawab, sejak kapan Yesus
pernah tidak ada. Yesus tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada. Namun bukan dalam keadaannya sebagai manusia. Dia sudah ada sebelum kedatangannya sebagai manusia. Sebagai apa? Sebagai firman Allah. Itulah yang ditegaskan dalam ayat Injil Yohanes ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau firman itu ada bersama-sama dengan Allah sejak semula, maka pernahkah ada waktu di mana firman tidak ada? Itulah yang dulu disangkal oleh seorang bidat yang namanya Arius. Berdasarkan itu kemudian gereja menyelenggarakan sebuah konsili yang diadakan di kota Nikea tahun 325 Masehi. Namun juga banyak orang-orang yang menyerang iman Kristen dan mengatakan, oh Yesus baru dilantik jadi Tuhan tahun 325. Ini salah paham dan pahamnya salah. Setiap agama itu memiliki yang namanya teologi atau ajaran. Perumusan ajaran, formulasi ajaran itu selalu hadir kemudian setelah ajarannya, setelah pengalaman iman. Formulasi atau perumusan ajaran itu didahului dengan pengalaman iman. Jadi konsili itu tidak baru menegaskan ketuhanan Kristus, tetapi hanya mengungkapkan iman yang sudah ada, yang ditegaskan kembali pada konsili itu. Terus yang kedua, orang seringkali salah paham dengan judul. Kita ini orang Kristen menyembah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang disebut dengan Trinitas, Tritunggal. Bagaimana mungkin kita harus percaya dengan Tritunggal padahal kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab? Lah ini salah paham lagi. Agama apapun juga judulnya ajarannya tidak ada dalam kitab sucinya. Iya kan? Dalam bahasa Inggris kita mengenal yang namanya monotheism. Monotheisme itu artinya paham yang menekankan keesaan Allah. Inilah ajaran yang benar yang kemudian ditekankan dalam Yudaisme, agama Yahudi, agama Kristen dan Islam. Sekalipun berbeda dalam definisi, tetapi agama-agama itu mengakui Allah itu esa. 3 kali sehari orang Yahudi membaca yang namanya Shema. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dan ketika Yesus ditanya, hukum yang paling utama itu dengarkanlah wahai Israel. Shema itu tadi. Nah, Shema itu akhirnya disebut emunat hazichut. Artinya apa? Keyakinan iman kepada yang Maha Esa. Dalam bahasa Ibrani emunat hazichut. Lalu dalam kamus Ibrani Arab diterjemahkan dengan al-iman bi ilahin wahid atau at-tauhid. Nah, kata tauhid ini juga tidak muncul dalam Alkitab, juga tidak muncul dalam Al-Quran yang dipakai saudara-saudara kita Muslim. Tapi bukan berarti tauhid tidak ada dalam ajaran Islam, bukan berarti emunat hayyahid tidak ada dalam ajaran Yudaisme, tidak berarti monoteisme tidak ada dalam ajaran Kristen, tapi hanya judulnya saja yang ada kemudian. Emunat hayyahud, at-tauhid, al-iman bi ilahin wahid dan seterusnya, monoteisme dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, kata Tritunggal
itu baru judulnya diperkenalkan oleh seorang bapak gereja. Namanya Theophilus dari Antioquia. Theophilus dari Antioquia itu pemimpin gereja yang ketujuh setelah Rasul Petrus mengabarkan Injil di Antioquia yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Dan Antioquia itu disebut sebagai gereja kedua setelah Yerusalem. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, untuk pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen itu di Antioquia. Di Antioquia inilah seorang bapak gereja pengganti yang ketujuh kepemimpinan Rasul Petrus di Antioquia. Dia memperkenalkan kata triados. Kenapa saya tunjukkan harus pemimpin gereja di Antioquia, gereja yang tertua setelah Yerusalem, penerus yang ketujuh dari Rasul Petrus? Karena masih ada hubungannya dengan para rasul. Bukan muncul tiba-tiba, tidak ada kesinambungannya dengan para rasul. Karena di gereja-gereja kuno, ya, rasul itu memiliki pengganti, penggantinya memilih pengganti lagi sampai masa modern. Itulah sebabnya ajaran yang kita imani tentang Tritunggal Maha Kudus itu ajaran rasuli, ajaran apostolik, seperti yang diperkenalkan oleh murid-murid dari Kristus sendiri yang dari awal sejarah gereja. Karena itu Theophilus dari Antioquia untuk pertama kali menyebut kata-kata triados. Triados itu adalah theos, yaitu Allah, toteu, yaitu logos auto, ketes sopias auto. Jadi artinya apa? Triados atau Tritunggal itu adalah Allah, firman-Nya, dan kebijaksanaannya. Kebijaksanaannya itu artinya tes sopias auto, itu artinya roh kebijaksanaannya, tidak lain Roh Kudus. Karena kata ini muncul dari Mazmur pasal 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit dijadikan, dan oleh nafas dari mulutnya itulah kebijaksanaan Allah, maka segala bala tentaranya. Maka Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu disebut triados, karena Allah tidak pernah sekalipun sedetik pun tanpa firman-Nya dan tanpa rohnya. Gambaran sederhananya, seperti manusia memiliki pikiran dalam dirinya yang membedakan dia dengan makhluk yang lain. Itulah ciri manusia. Kalau untuk Tuhan kita sebut firman, itu bahasa aslinya logos. Logos itu yang menjadi asal usul dari kata logik, logika. Jadi logos ini pikiran Allah. Dan ruah hakodes. Ruah hakodes itu Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Seperti manusia, itu roh yang ada dalam diri manusia itu. Maka roh Allah ada dalam diri Allah. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11. Seperti roh manusia yang ada dalam diri manusia, maka roh Allah menyelidiki segala sesuatu yang ada dalam diri Allah. Makanya seperti manusia, ada pikiran rasional dalam dirinya yang membuat manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Manusia itu animal rasional, makhluk berpikir, maka ada pikirannya dan ada rohnya yang membuat manusia hidup. Begitu juga Allah. Bapa itu tidak merujuk jenis kelamin laki-laki, tidak. Bapa itu adalah kebesaran, keagungan, otoritas. Maka kalau kita berdoa, ya, menggunakan kata ata. Ata itu engkau, laki-laki. Meskipun Tuhan itu tidak berjenis kelamin laki-laki. Kalau bahasa Arabnya anta, bahasa Ibraninya atah. Atah itu engkau laki-laki. Bukan berarti Tuhan laki-laki. Loh, Yesus kan turun ke dunia, Pak.
kan laki-laki, kemanusiaan Yesus laki-laki. Tapi Kristus sebagai firman Allah beyond gender, bukan laki-laki, bukan perempuan. Jadi setiap orang kalau menyebut Tuhan itu atta, huwa itu dia, laki-laki. Tapi bukan berarti Tuhan itu laki-laki. Itu perumpamaan yang merujuk pada kebesaran. Lalu dalam diri Allah yang satu, yang bergelar atau digelari atau diumpamakan Bapa, itu ada firman-Nya yang kekal dan ada rohnya yang kekal. Seperti manusia terdiri dari wujudnya, tubuh, jiwanya, dan rohnya. Saudara-saudara, nah tapi tidak sepenuhnya sama, sebab antara manusia dengan pikirannya dan rohnya tidak bisa berdialog. Ya toh, pikiran kita dengan roh kita kan satu, tidak bisa berdialog. Makanya manusia kesepian, benar tidak? Makanya manusia kesepian karena dalam dirinya itu sekalipun jamak tapi tidak bisa saling menyapa. Tapi kalau Allah itu maha sempurna. Jadi Bapa bisa berkomunikasi dengan firman-Nya, firman-Nya berkomunikasi dengan rohnya. Maka Tuhan tidak pernah kesepian. Mendalam ini ajaran ini saudara-saudara, itulah yang disebut Tritunggal. Karena Tritunggal itu bicara tentang misteri Tuhan yang teragung, maka kemudian bagaimana hubungannya antara Allah, firman Allah, dan roh Allah? Terpaksalah disebut persona. Itu terpaksa karena tidak ada yang bisa mengungkapkan kedalaman misteri Allah. Itu aslinya kata persona itu baru diperkenalkan oleh seorang teolog dari gereja Latin di Roma, namanya Tertullian. Ini perlu saya sampaikan, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau sekarang tidak paham dulu apa yang saya ceramahkan tetap bisa masuk surga, tidak ada masalah. Tapi daripada Bapak Ibu nanti mendengar dari orang lain yang sok tahu, yang sok pintar, lebih baik saya dului sekarang. Makanya kadang-kadang kalau saya ceramah, saya khotbah, ngerti atau enggak ngerti, pokoknya saya paksa untuk saya omongkan daripada mendengar dari orang lain. Padahal ini sebetulnya kajian untuk para teolog di sekolah seminari, di sekolah tinggi, tapi saya sampaikan karena itu sudah muncul di YouTube, di internet sudah muncul katanya. Kenapa percaya dengan Tritunggal? Kata Tritunggal baru diciptakan oleh Tertullian, itu salah lagi. Kata Tritunggal sebelum Tertullian menerjemahkan dalam bahasa Latin tahun 180-an ke bawah. Itu sudah diomongkan dengan Bapak Gereja penerus ketujuh daripada Rasul Petrus yang namanya Theophilus dari Antioquia. Baru dari bahasa Yunani Triados diperkenalkan dalam bahasa Latin di Roma, di Barat, ya namanya Trinitas. Lalu apa Tuhan itu satu? Ya, satu esa. Lalu kenapa ada Bapa? Kenapa ada Putra? Kenapa ada Roh Kudus? Hubungannya apa? Dicari dalam Alkitab. Makanya ada kata ada. Ada itu dalam bahasa Yunani ousia, dan kata ousia muncul dalam Alkitab, keberadaan, eksistensi. Lalu ada kata lagi hypostaseos. Hypo itu artinya yang ada di bawah. Histemi itu stasis artinya. Jadi dia yang adalah berada menjadi bagian dari sesuatu. Jadi bagian dari sesuatu. Makanya disebut kata hypostaseos. Lalu dirumuskan. Kata-kata ini ada dalam Alkitab. Mana Pak? Saya membaca enggak ada, Alkitabmu bahasa Indonesia. Bahasa aslinya ada. Ya toh? Ini keterbatasan bahasa, maka diungkapkan mia ousia tres hypostasis. Satu keberadaan, satu hakikat, karena Allah itu satu dalam tiga hipostasis.
Lah hipostasis itu tidak sepenuhnya bisa diterjemahkan, makanya terpaksa diterjemahkan dengan pribadi. Itu yang dilakukan oleh yang namanya Tertullian. Kemudian Tertullian karena tahu kata pribadi itu tidak sepenuhnya sama dengan hipostasios atau hipostasis, maka dikasih keterangan sama dia. Allah itu satu, maka dikatakan una substantia tres personae, yang artinya satu substansi, satu keberadaan, satu hakikat dalam tiga persona. Wah, kalau persona bisa salah paham ini orang barat, karena bahasa Latin itu bahasa hukum, bahasa yang saklek, tidak punya bahasa yang sophisticated menggambarkan keilahian. Beda dengan bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu bahasanya orang-orang pemikir ya, makanya bahasanya tinggi-tinggi, maka filsafat muncul dari Yunani. Filsafat itu the mother of science, ibu segala ilmu. Matematika muncul dari sana, yang namanya fisika, biologi, astronomi, semua dari sana. Maka terpaksalah diterjemahkan persona dengan satu catatan, diskresi non separati, distingsi non divisi. Berbeda namun tidak terpisah, tetapi memiliki keunikan secara tidak terbagi. Loh, sulit toh? Sulit, makanya nggak usah banyak protes. Karena sedalam inilah pemikiran para bapak gereja. Tapi terpaksa saya sampaikan. Karena apa? Ini ungkapan yang dalam bahasa Latin tidak sepenuhnya bisa mewakili bahasa aslinya. Maka kemudian diungkapkan satu, sedemikian rupa di dalam tiga persona. Namun persona itu tidak sama dengan personality dalam bahasa Inggris. Kalau pribadi saya dengan pribadi Pak Franken itu memang berbeda. Bukan hanya berbeda tapi terpisah. Kalau Allah tidak terpisah. Kemarin saya bicara di gereja Toraja. Lah waktu Yesus dibaptis, Pak. Yesus dibaptis kan Yesus ada di Sungai Yordan. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati ada di atasnya. Lalu suara Allah Bapa di surga, engkaulah anakku, kepadamulah aku berkenan. Berarti kan ada tiga yang terpisah, Pak. Nah ini salah paham lagi. Ini memang bahasanya bahasa metafisika, saudara-saudara. Saya jelaskan gini. Yang tampak terpisah itu adalah kemanusiaan Yesus. Yang tampak terpisah itu adalah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Tapi siapa yang percaya burung merpati itu setiap burung merpati Roh Kudus? Bahaya. Kalau Roh Kudus setiap burung merpati terbang itu ada Roh Kudus. Anda bisa nangkap Roh Kudus, bisa goreng Roh Kudus. Iya toh? Maka itulah yang namanya teofani. Teofani itu penampakan ilahi. Jadi karena Roh Kudus itu tidak kasat mata, karena rohnya Allah, maka dia bisa masuk dalam ruang, dalam waktu, supaya bisa dilihat oleh mata kita yang terbatas ini. Maka dia dalam bentuk burung merpati. Itu simbol. Bukan burung merpati, ada Roh Kudus terbang. Tidak seperti itu. Roh Kudus juga muncul dalam bentuk lidah-lidah api. Bukan berarti kalau ada rumah kebakaran, rumah dibakar Roh Kudus, rumah dibakar Roh Kudus, kan tidak begitu. Itu juga simbolik. Kenapa? Karena Allah menuliskan hukumnya, Tauratnya di atas loh hati, maka memasuki kepala para murid seperti lidah-lidah api. Jadi ingat ya, yang terpisah itu bukan tiga Tuhan sendiri-sendiri. Tidak. Yang terpisah itu pernyataannya di dunia. Yang terpisah itu penjelmaannya ke dunia. Saya berikan contoh secara mudah, ini saya ulang-ulang supaya orang ngerti ya. Contoh nih, sederhana. Saya, pikiran saya dan roh saya satu kan? Pikiran saya kemudian saya ungkapkan ketika saya berceramah.
ketika saya berkhotbah, lalu direkam. Setelah direkam ini live streaming sekarang ini, seluruh Indonesia bisa nonton saya. Lalu yang tidak hadir di Berau, lihat itu Pak Bambang yang pakai belangkon warna hijau kayak Ansor, ya, bajunya juga hijau. Itu Pak Bambang, bener apa salah? Benar. Itu penjelmaan saya dan pikiran saya lewat layar ini, layar kecil ini loh. Anda di New York bisa lihat ini, di Los Angeles bisa lihat ini, di Australia anak saya mungkin sedang menyaksikan live streaming bapaknya, di Berau anak saya di Australia bisa lihat ini. Tetapi ini bukan hakikat saya. Hakikat saya dan pikiran saya ini. Jadi lewat teknologi ini saya bisa hadir di segala tempat, sampai jutaan orang bisa melihat dan mengatakan itu yang berbaju batik hijau itu Pak Bambang. Tapi saya sekarang ada di Berau. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Maka jangan bertanya dengan keawamanmu mengatakan waktu firman Allah jadi manusia, surga kekosongan firman. Anda tidak bisa membedakan satu Tuhan dengan satu bakpao, satu Tuhan dengan satu bakso, nggak bisa. Karena Tuhan itu metafisik, di sebalik yang fisik. Maka pada mulanya adalah firman. Yesus yang sebelum datang ke dunia ini sebagai firman. Firman itu bukan sekedar kata-kata, ya. Firman itu bukan sekedar suara, tapi firman itu sang sabda. Firman itu adalah wisdom of God. Firman itu adalah logos tuteu. Lewat sabdanya ini Allah menjadikan jadi maka jadilah. Maka dalam kitab Kejadian dikatakan wa yomer Elohim, dan berfirmanlah Allah yehior wa yehior, jadilah terang maka terang itu jadi. Yohanes pasal 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Dia sang firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman itu tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Maka tanyalah kepada saksi Yehova, lebih dulu mana Allah atau firman-Nya? Tanya, nanti kan pasti bingung. Lebih dulu Allah Pak, oke. Kalau lebih dulu Allah berarti Allah ini eksistensinya, wujudnya sudah ada tapi firman-Nya belum ada. Begitu. Berarti ada waktu di mana Allah pernah ada tanpa firman. Apa ya begitu? Berarti sebelum Allah ada firman, berarti Allah tidak mampu mencipta karena belum ada firman-Nya. Ayo coba jawab. Saksi Yehova menjawab, Yesus Pak diciptakan. Jangan ngomong Yesus dulu, firman diciptakan apa tidak. Kalau dia bilang diciptakan, yang menciptakan firman siapa? Ya Allah Pak. Allah caranya mencipta bagaimana? Berfirman lah, firman belum ada. Ayo sekarang, kalau firman itu pernah tidak ada, berarti Allah tidak pernah tidak punya firman. Lalu firman itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Pak. Tidak ada mustahil bagi Allah. Sepakat tidak ada mustahil bagi Allah. Yang mustahil otakmu tidak sampai. Benar apa tidak? Kalau firman diciptakan, firman mana yang menciptakan firman? Ya toh? Maka firman itu sama kekal dengan Allah. Itulah sebabnya ketika Arius kemudian muncul, dia dengan sombong sekali. Biasanya orang-orang yang penyesat itu biasanya sombong-sombong biasanya. Ya toh, dia mengatakan ada waktu di mana putra Allah pernah tidak ada. Ini mirip dengan pertanyaan tadi. Waktu Yesus belum ada, lalu bagaimana keselamatan orang sebelum Yesus? Terus saya jawab, kapan Yesus pernah tidak ada? Karena Allah selalu ada bersama firman-Nya. Maka bicara tentang Yesus sebagai firman Allah, dan Yesus itu Allah, tidak menunjuk pada kemanusiaannya yang kelihatan, tapi menunjuk kepada firman Allah yang kekal. Jadi seperti tadi saya umpamakan,
ketika pikiran saya direkam ceramah saya, dan ketika saya ceramah saya menunjukkan jari saya, tanda bahwa saya hidup karena saya ada roh dalam diri saya. Lalu orang mengatakan, itu Pak Bambang, itu Pak Bambang. Di mana-mana ada ceramah saya, dan orang mengatakan itu Pak Bambang yang berbaju batik berwarna hijau, warna ansor itu misalnya. Ya toh, semua orang bisa melihat itu. Tapi saya sekarang ada di Berau. Jadi Allah itu ketika firman-Nya menjadi manusia, firman itu keluar dari Allah. Bahasa kiasannya dilahirkan dari Allah. Bukan berarti Allah kemudian beranak. Ya toh, lalu Omai Rama menyanyikan Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Omai Rama betul, siapa yang ngomong salah? Karena memang Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Itulah sebabnya Yesus bersabda di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Kalau Allah itu Bapamu, kamu mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Maka ketika firman menjadi manusia, firman itu keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Lah kok bisa Pak? Karena Allah itu tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu, hadir di mana-mana. Masa kemudian kalau ibadah di gereja, 2-3 orang berkumpul Allah hadir. Saudara-saudara, Tuhan ada di sini sekarang. Tuhan mendengar doa-doamu. Tidak seorang pun dari jemaat itu mana, gak ada, dicari sampingnya. Jadi keberadaan Tuhan itu bukan Anda cari, mana katanya Pak Pendeta ada, mana, gak ada begitu. Karena Tuhan itu tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Satu contoh, apa ketika firman menjadi manusia, surga kehilangan firman, Allah tidak punya firman lagi karena sedang turun ke dunia. Atau ada pertanyaan orang yang tidak ngerti apa-apa itu, kalau firman sudah menjadi manusia, kenapa di surga masih ada suara, engkaulah anakku, kepadamulah aku berkenan? Kenapa masih ada suara? Firman itu bukan suara saja, firman itu adalah kesepenuhan kealahan. Itu ada, karena firman itu olehnya Allah mencipta oleh firman, olehnya Allah memberi petunjuk pada nabi-nabi. Firman-Nya diterima oleh Amos, firman-Nya diterima oleh Yesaya, firman-Nya berkata pada Yeremia. Firman itu logos Allah. Itu maknanya saudara-saudara. Jadi tidak pernah ada waktu Allah ada tanpa firman-Nya. Tidak pernah ada sekelumit waktu pun, sedetik pun Allah pernah ada tanpa firman-Nya atau tanpa roh-Nya. Nah itu kalau pemikiran secara iman dan teologi yang benar. Yang kedua, modalnya kaum penyesat itu otak-atik ayat. Ya, karena bisanya cuma itu. Saya pernah ketemu dengan orang saksi Yehova, lalu dia tanya kepada saya begini, "Gini Pak, Yesus itu siapa?" "Yesus itu siapa Pak?" Saya katakan, "Lah menurut kamu siapa?" "Saya nanya dulu ke Bapak, Yesus itu siapa?" Maksudnya mau menginjili saya. Ya kan? Terus saya tanya, Yesus itu ya seperti yang diajarkan gereja itu. Ketika dia lahir ke dunia, dia sebagai manusia. Dalam keadaan yang kekal, dia itu Allah. Dia disebut Tuhan. Makanya ada lagunya Pak Niko itu, Yesus Tuhan dan Allah kami. Lah itu. Tuh dia bilang, ya Pak, kalau Yesus itu Tuhan is okay. Karena Tuhan itu kan bahasa Inggrisnya Lord. Seperti Lord Charles, Tuan Takur itu, tapi Tuan Pak, bukan Tuhan. Saya bilang ya terserah kamu, terus apa, yang salah apa, saya bilang. Tapi kalau Yesus itu Allah, di mana ayatnya? Biasanya orang Kristen mengutip Injil Yohanes ini tadi kan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Stop dulu katanya. Kenapa stop? Kalau Amir bersama-sama dengan Markus, apakah Amir adalah Markus?
Ya jelas bukan, Mas. Amir ya Amir, Markus ya Markus. Kalau bapak bersama anak-anaknya, bapak bersama anaknya, apakah anaknya adalah bapak? Juga bukan. Karena apa? Kalau Amir bersama dengan Markus, Markus bukan Amir, Amir bukan Markus. Karena Markus, karena Amir, karena Yohanes itu dipisahkan oleh ruang satu dengan yang lain. Maka kalau Yohanes sekarang ada di Berau, pada saat yang sama Yohanes tidak ada di Jakarta. Benar apa tidak? Maka ada lagunya, aku di sini, engkau di sana, kan? Memang dua ruang yang berbeda. Tapi kalau Allah apa itu berlaku? Ya sekarang Allah sedang berkarya di Berau. Tuhan sedang hadir untuk melawat umatnya, maka banyak orang sakit sembuh karena lawatan Tuhan. Jakarta juga ada KKR pada saat yang sama. Lalu di Jakarta konfirmasi Tuhan, berapa lama lagi engkau sampai di Jakarta? Kami sudah nunggu lama sekali. Masa Tuhan begitu? Tuhan itu maha hadir, tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Jadi kalau Allah ada di sini, sekaligus ada di sana. Karena Allah bisa ada di mana-mana pada jam dan saat yang sama. Allah beserta dengan orang beriman. Berapa jumlah orang beriman di seluruh Indonesia? Banyak, Pak, 20 juta. Kalau 20 juta, Allah jumlahnya berapa? Allah jumlahnya 1. Berarti Allah yang 1 beserta dengan 20 juta manusia yang beriman kepadanya, mulai dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Tuhan ada di mana-mana, di 2 juta tempat yang berbeda, 20 juta tempat yang berbeda, pada jam dan saat yang sama. Apakah Tuhan jumlahnya 1 berubah jadi 20 juta? Tuhan, berapa lagi engkau akan menambahi dirimu? Sekarang penganutmu lebih banyak lagi. Apa engkau harus punya waktu, punya kesempatan untuk menyertai 40 juta manusia lagi? Itu berlaku untuk Pak Bambang Nursena. Karena kalau hari ini saya di Berau, tidak bisa saya di Bali. Kalau Tuhan kan tidak bisa begitu. Jadi logika pertama, di mana kalau saya ada di sini tidak ada di sana, itu namanya logika fisik. Logika fisik. Fisik itu dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh waktu. Itu kalau menurut filsafat pertama, ini terpaksa saya ngomong filsafat ini. Itu namanya logika dasar, logika paling rendah. Satu contoh, logika paling rendah itu gini, manusia itu tahu kalau benda itu bulat, misalnya bola itu bulat. Manusia tahu bahwa misalnya HP ini adalah persegi panjang. Dari mana dia tahu? Secara fisik ada bendanya. Satu contoh misalnya, HP Samsung ini persegi. Untuk saya tahu ini persegi, mata saya harus melihat, harus berjarak. Jarak inilah yang di dalam bahasa Latin namanya abstrahire. Dari kata abstrahire muncul kata abstraksi. Misalnya, oh iya, ini bentuknya persegi panjang. Bola ini bulat, coba taruh di sini. Tahu ini bulat atau enggak? Yang tahu cuman sinarnya saja. Tapi saya tidak tahu bentuknya. Untuk tahu bentuknya harus mengambil jarak, itu namanya abstraksi. Pengetahuan manusia terendah itu kalau tidak ada bendanya, tidak punya kesimpulan, itulah 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda. Itu awal daripada pemahaman manusia, namanya fisik. Kalau tidak ada bendanya tidak bisa menyimpulkan, itu terendah. Yang kedua namanya yang kedua namanya matesis. Matesis itu hitungan. Basicnya sudah ada di sini, tidak ada di mata lagi. Contohnya, 5 kali 5 sama dengan 25. Tanpa ada bendanya pun, misalnya 25 gram, 25 karat, 25 liter, tanpa bendanya kalau 5 kali 5 sama dengan 25. Itulah yang namanya matesis, yang kemudian melahirkan ilmu matematika, ya kan? Nah, kalau bilangan itu terdiri dari sesuatu yang
terhingga artinya terbatas, maka di situ ada penambahan, mesti lebih banyak. Contohnya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Lalu orang salah, Kristen itu paling tidak masuk akal. Kenapa mas? 1 tambah 1 tambah 1 kok sama dengan 1? Yang nyuruh menambahkan siapa mas? Kenapa enggak kamu kalikan? 1 kali 1 kali 1 sama dengan berapa? Tetap 1. Yang kedua, yang kamu tambahkan itu benda yang terbatas. Makanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Karena 1 terbatas. Lebih banyak lagi 2, lebih banyak lagi 3. Coba sekarang, tak terhingga ditambah tak terhingga, ditambah tak terhingga, jumlahnya berapa? Tak terhingga juga. Benar apa tidak? Lah makanya ini logika tingkat kedua. Logika tingkat 3 itu yang namanya teologi atau metafisika teologi. Meta itu di sebalik, fisik itu yang kelihatan. Jadi kalau sudah bicara Tuhan tidak lagi bicara hitungan, tidak lagi bicara tentang jarak, ya. Ini ditambah ini karena ini kan ada jarak, ya. Tapi kalau tak terhingga ya tak terhingga, itulah Tuhan. Pusing kan? Pusing, makanya jangan terlalu banyak ngurusi orang. Iya toh? Nah sekarang kita lihat yang kedua soal otak-atik ayat tadi, Pak. Jadi firman bersama-sama dengan Allah, logikamu didandani dulu. Karena firman itu sesuatu yang metafisik. Ya, tidak bisa kamu aspek ruang kamu samakan dengan bakpao. Kalau 3 bakpao diambil 1 bakpao tinggal 2 bakpao. Bener toh? Itu tadi matematika. Sekarang saya ganti pertanyaannya. Kamu ahli bikin bakpao. Diajarkan pada 1000 orang. 1000 orang yang dulu tidak ahli bakpaologi, sekarang ahli bakpao. Apakah ilmumu berkurang 1000? Tidak. Lah kenapa tidak? Wong diajarkan berarti kurang. Karena ini bukan benda, makanya berbeda, cara mikirnya berbeda. Jadi firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Kenapa firman kok adalah Allah Pak? Makanya konsili Nikia tadi kemudian merumuskan, dan aku percaya akan satu Tuhan, Yesus Kristus, yang diperanakkan dari Bapa, yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Loh kok lahir dari Bapa Pak? Lahir kan dari ibu, nggak ada lahir dari Bapa. Ya toh? Karena ini bukan kelahiran fisik. Makanya lahir dari Bapa itu seperti lahirnya sebuah gagasan dari pikiran seseorang. Ayo siapa yang mengatakan Pancasila itu lahir dari gagasan Bung Karno? Nanti dulu Pak, siapakah istri Bung Karno yang melahirkan gagasan? Sebab Bung Karno punya istri namanya Bu Fatmawati yang melahirkan Bu Megawati. Bung Karno punya istri Bu Hartini yang melahirkan Mas Taufan misalnya. Ini kan lahir fisik. Tapi kalau lahirnya sebuah gagasan, tidak perlu ibu, tidak perlu pengandungan, tidak perlu bidan. Paham nggak? Jadi kalau Allah punya anak, siapa bidannya itu pertanyaan primitif. Karena tidak bisa membedakan satu benda dengan satu yang metafisik tadi. Maka lahir dari Bapa artinya Allah menyatakan diri melalui firman-Nya. Maka dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Maka konsili itu kemudian menegaskan Yesus itu Allah dari Allah sebagai firman, bukan sebagai manusia, bukan kemanusiaannya, terang dari terang, seperti sinar matahari yang keluar dari matahari. Maka matahari ada bendanya di langit. Kita tahu itu matahari karena ada sinar yang keluar dari matahari, setiap mata bisa melihat. Lalu kita berjemur di bawah matahari, ada panasnya yang kita rasa. Jadi matahari ada sinarnya yang kita lihat, ada panasnya yang kita rasa. Tritunggal juga.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah gambaran paling sederhana tentang eksistensi Allah. Maka dikatakan Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan. Ayo sekarang, dilahirkan. Setiap orang lahir pada saat dia adanya, pada saat dia dilahirkan. Satu contoh, saya ini dilahirkan pada tanggal 27 bulan Zulkaizah tahun 1383 Hijriah, bukan tahun Masehi, tahun Hijriah. Misalnya ini, sebelum tanggal 27 bulan Zulkaizah saya belum ada. Ya toh, keberadaan saya diawali hari kelahiran saya. Makanya ada hari ulang tahun. Keberadaan Yesus tidak diawali dari kelahirannya, karena kelahirannya ke dunia itu kelahiran firman yang menjadi manusia. Tetapi firman dari Allah itu sama-sama kekal dengan Allah. Roh dari Allah itu sama-sama kekal dengan Allah, tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu, tidak ada yang dahulu, tidak ada yang kemudian, karena sejak kekal Allah bersama firman-Nya dan rohnya. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et zaaret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Elohim. Ve haaret hayyetah tohu wa pohu. Dan bumi itu belum berbentuk dan kosong. Ve hosek alfenetehom. Dan kegelapan menutupi samudra raya. Ve ruah Elohim. Dan roh Allah. Merakefet alfenehamayim. Melayang-layang di atas permukaan air. Jangan berpikir bahwa roh Allahnya kecil, airnya, samudranya luas. Bukan itu maksudnya. Artinya roh Allah itu sumber hidup dalam diri Allah, menyalurkan kehidupannya sehingga benda yang mati itu menjadi hidup. Karena apa? Dihidupi oleh roh Tuhan. Elohim, ruah Elohim. Baru yang ketiga, wa yomer Elohim yehi or wa yehi or. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadi Allah, roh Allah, firman Allah. Itu yang dihayati oleh sepanjang sejarah, mulai dari pembukaan kitab Taurat Sefer Bereshit 1 ayat 1 sampai dengan 3. Kejadian pasal 1 sampai dengan 3. Lalu dihayati di dalam firman Tuhan dari zaman ke zaman, seperti Mazmur 33 ayat 6, dengan firman Tuhan langit dijadikan firman Tuhan, dengan nafas dari mulutnya, nafas ruah dari roh, jadi roh firman Tuhan yang punya firman. Lalu berkat Harun juga 3 aspek disebutkan, ya kan? Berkat Harun 3 kali kudus trisagion, kudus, kudus, kuduslah Tuhan di atas bala tentaranya, juga 3 kali. Benar tidak? Jadi semuanya itu dihayati dalam ibadah, dihayati dalam penyembahan, dihayati dalam pemujaan. Tapi orang belum paham bagaimana menjelaskan Allah dan firman Allah dan roh Allah terus berjalan sampai Yesus datang. Jadi di perjanjian lama, apa sudah ada Tritunggal? Tritunggal itu dari kekal sampai kekal. Makanya di gereja-gereja di Libanon, di Syria, di Kairo, selalu ada doksologi Tritunggal. Al-Masdu lillahi walibni waruhil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila dahrid dahirin. Amin. Itu gereja di Libanon, bukan gereja di Berau. Itu gereja di Kairo, ya kan? Karena itu agama itu jangan selalu dikaitkan dengan budaya. Kekristenan itu bukan hanya datang dari barat, datang dari timur juga. Bahkan Yerusalem, Antioquia itu letaknya di timur, bukan di barat. Baru dibawa ke Roma, dibawa ke Konstantinopel, dibawa ke Eropa. Setelah 1000 tahun gereja ada di Eropa, lupa rumahnya. Rumahnya kan di Timur Tengah. Maka saya ingin dari timur dibawa ke barat. Sekarang barat mampir lagi ke timur, lihat masa lalu kita. Itulah gereja.
Jadi Kristus itu memang milik segala bangsa, termasuk miliknya orang Libanon. Kalau Anda pergi Paskah di Libanon, itu setiap Paskah itu ada lagu yang menarik sekali. Al-Masihum min ba'inil amwat. Kristus telah bangkit di antara orang mati. Al-Masihu min ba'inil amwat wa wati al-mauta bil maut wa wahabal hayata lilladina fil kubur. Ini bahasa Arab tapi bukan Islam loh. Bahasa Arab Kristen ini, itu ada di Libanon, di Syria, di mana. Jadi jangan membatasi karya Kristus dengan budaya kita. Jangan membatasi Kristus dengan hanya alat musik kita. Mau pakai drum, mau pakai musik klasik, mau pakai musik apa, itu hanya sarana. Ya, orang sering mengatakan, wah ini gereja Pentakosta, ini gereja karismatik tidak sah, masa ada drum. Yang benar musik klasik, zaman Yesus musik klasik juga tidak ada. Ini kadang-kadang orang ini bertengkar pada hal-hal yang tidak substansial. Tapi tentang pokok iman kita yang disalahpahami, kita tidak pernah bicara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kita hayati kemudian ayat selanjutnya ya. Firman yang menciptakan langit dan bumi itu sama kekal dengan Allah, karena tidak ada waktu di mana pernah ada waktu di mana Tuhan ada tanpa firman-Nya. Selalu Tuhan ada bersama firman-Nya dan rohnya. Lalu ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Dunia dijadikan oleh firman Allah, maka tidak mungkin firman Allah dijadikan. Dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Kenapa dunia tidak mengenalnya? Karena dia datang dalam kemiskinannya, agar yang miskin menjadi kaya. Dia datang kepada yang terbatas sekalipun dia tak terbatas, agar yang terbatas ini boleh diangkat dari kemuliaan, mengambil bagian dari dia yang tak terbatas. Dia datang pada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara-saudara pernah ya, ada seorang tokoh di Jawa Timur, kira-kira awal abad 19. Namanya adalah Kiai Tunggul Wulung atau Kiai Abdullah Tunggul Wulung. Dia itu mencari kebenaran sampai dia naik ke Gunung Kelut. Loh, kenapa cari kebenaran kok Gunung Kelut? Karena waktu itu belum ada KKR. Dia mencari Tuhan dengan caranya sendiri, ya toh? Di situ dicegah oleh seorang pertapa perempuan, namanya Endang Sampurnawati. Lalu terjadi dialog, Tuhan tidak boleh naik ke sini karena ini wilayah saya. Sebelum Tuhan bisa menjawab ilmu saya, apa itu? Ada buah kemiri jatuh hari ini, tapi bisa dipanen kemarin. Apa dan siapa? Loh, ini abad 19 itu. Buah kemiri jatuh hari ini, tapi bisa dipanen kemarin. Woh kemiri tiba saiki nanging dipanen dek wingi, bahasa Jawanya. Buah kemiri jatuh hari ini tapi bisa dipanen kemarin. Kata Kiai Tunggul Wulung, sebelum saya bisa menjawab pertanyaanmu, jawab juga pertanyaanku. Kiai Tunggul Wulung mengatakan, Ratu Adil, Raja Selamat. Ratu bahasa Jawa itu bukan perempuan, kalau bahasa Indonesia perempuan. Kalau raja perempuan bahasa Jawanya Rani. Ratu Rani ya. Rani itu perempuan. Ratu Adil, Raja Penyelamat. Rawuh mertamu datang bertamu. Tamu menyilakan si tuan rumah. Sebiting tanpa sangu sepeser pun dia tidak ada bekal. Siapa dia? Lo anehnya, kedua-duanya menjawab serempak, Yesus Kristus. Tahu dari mana orang ini Yesus Kristus? Saya meyakini tahu dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus sedang jengkel pada para penginjil. Karena dia tidak pernah menyampaikan kabar baik. Ya kan? Maka Roh Kudus turun langsung.
Kok bisa begitu? Jawabannya ayat ini. Dia datang pada milik kepunyaannya karena apa? Sesungguhnya pemilik yang sebenarnya itu tamunya tadi. Tapi orang yang merasa diri tuan rumah tadi tidak mengenal dia karena dia datang dalam keadaannya yang miskin. Dia yang kaya menjadi miskin sehingga tidak dikenali kemuliaannya. Satunya, woh kemiri, buah kemiri jatuhnya hari ini. Jadi jatuhnya baru hari ini. Tapi anehnya kok bisa dipanen kemarin. Apa artinya? Nabi-nabi yang datang, semua orang bijak yang datang sebelum firman menjadi manusia. Dia hidup dari firman itu sebelum kedatangannya jadi manusia. Itulah keselamatan bagi mereka yang belum mengenal Kristus sebelum kedatangannya ke dunia. Jadi jangan lagi bertanya, lalu bagaimana nabi-nabi, orang-orang yang datang sebelum Yesus ada? Itu pertanyaan keliru. Yesus tidak pernah tidak ada. Dia ada sebagai firman Allah. Maka akhirnya dua orang ini naik ke Gunung Kelut. Hampir 7 tahun dia sana mencari kebenaran. Lalu dia mendapatkan suara dari surga. Tinggalkanlah tempat ini dan pergilah kepada seorang hambaku di sana. Merujukkan tempat itu adalah namanya Mojowarno. Lalu datang kepada seorang, ternyata orang itu pendeta. Loh, yang saya ceritakan ini sejarah gereja Jawa ini, saya bukan ngarang ini. Lalu datanglah kepada seorang pendeta Belanda, namanya Mr. Jelesma, Dominee Jelesma. Jelesma itu seorang Belanda yang datang pada generasi kedua. Setelah apa? Dulu ketegangan antara Kristen Belanda dan Kristen Jawa. Karena Kristen Belanda ini dipimpin oleh Yohanes MD. Orang Jawa tidak boleh pakai begini karena ini okultisme. Orang Jawa tidak boleh nonton wayang. Orang Jawa harus do re mi fa sol, tidak boleh pakai lagu Jawa. Lah suaranya falas semua makanya saudara-saudara. Karena kalau sekarang semua sudah lancar do re mi fa sol kan. Dulu tidak lancar. Makanya orang sebetulnya kontekstualisasi saudara-saudara. Itu bukan sekedar mengangkat bahasanya, tapi juga nadanya. Lah orang Jawa nadanya bukan do re mi fa sol. Itu mirip gini ya. Orang Jawa disuruh ngomong bahasa lain oke. Tapi suasananya bukan suasana Jawa. Itu mirip begini. Kita disuruh nembang Jawa, ya, disuruh menyanyi lagu Jawa, tetapi nadanya nada do re mi fa sol. Jadi orang merasa asing karena tetap tidak bersuasana Jawa. Seperti orang Dayak, orang Batak, orang apa, nadanya tidak sama dengan mereka. Itu seperti kalau Anda nyanyi lagu Jawa diterjemahkan bahasa Inggris, nadanya Jawa, kira-kira pantas apa tidak? Misalnya, ini yang Jawa ada ya, saya terpaksa ini, karena ceritanya Tunggul Wulung, ya, ceritanya dari Jawa, makanya terpaksa nyanyi lagu Jawa. Dalam bahasa Jawa itu ada lagu begini. Ojo sok gampang dadi wong lamis, ento yento amung lamis. Jangan jadi lip service, jangan munafik artinya. Coba terjemahkan dalam bahasa Inggris. Kira-kira ngerti nggak orang Inggris sana? Do not be easy to be lip service, if only lip service, it better for you. Kan nggak cocok gitu saudara-saudara. Maka kita ini kontekstualisasi yang separuh-separuh. Akibatnya apa? Ada polarisasi Kristen Jawa dan Kristen Belanda. Sampai datanglah Dominee Jelesma. Lalu singkat kata Kiai Tunggul Wulung yang sudah paham kekristenan dari suara Roh Kudus tadi menjadi cikal bakal penginjilan di tanah Jawa. Dari Kiai Tunggul Wulung lahirlah Kiai Sadrah yang menjadi cikal bakal gereja-gereja di Jawa Tengah. Lalu muncul lagi di Jawa Timur muridnya namanya Kiai Tosari dan seterusnya sampai hari ini.
Maka saudara-saudara, kita jangan sampai malas-malasan, tidak memberitakan kabar baik. Karena kalau sampai Roh Kudus turun tangan sendiri, malu kita, saudara-saudara. Seperti sejarah dari gereja yang saya sampaikan tadi. Nah, terakhir saudara-saudara, akhirnya firman yang menjadi manusia baru dikenal pada saat firman Allah itu lahir dari Bunda Maria. Yang dilahirkan Bunda Maria itu kemanusiaannya. Makanya lahir dari Bapa sebelum segala abad tanpa seorang ibu. Karena memang Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Lalu ketika turun ke dunia, lahir dari Bapa, lahir dari ibu tanpa seorang Bapak. Karena apa? Menunjukkan bahwa anak yang dikandung Maria benar-benar dari Roh Kudus, bukan dari Yusuf suami Maria, apalagi Yusuf Wanandi atau Yusuf siapa. Artinya benar-benar dari Roh Kudus. Itulah yang di dalam ajaran bapak-bapak gereja disebut divine birth of Jesus Christ. Kelahiran ilahi, firman Allah dari Allah. Dan yang kedua, virgin birth of Jesus Christ. Kelahiran dari seorang ibu perawan yang menunjukkan kesucian Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Maka Yesus itu disebut anak Allah, bukan berarti Allah beranak secara fisik. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi orang-orang yang percaya menerima dia disebut anak-anak Allah. Tapi apa artinya? What is the meaning of children of God? Anak-anak Allah, the son of God. Artinya bukan Allah beranak. Ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah. Artinya bukan beranak fisik dan bukan pula dari daging, bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, orang-orang yang percaya kepada firman Allah tadi disebut anak-anak Allah. Dan firman ayat 14 itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan yang kedua ini maknanya anak tunggal, monogenes, artinya apa? Satu-satunya yang menyingkapkan rahasia Allah ke dunia. Maka siapa yang melihat firman yang menjadi manusia, dia melihat yang punya firman. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Allah yang satu, yang esa. Jadi seperti penampakannya ke dunia itu namanya Tritunggal ekonomia, penampakannya ke dunia. Jadi yang disalib kemanusiaan Yesus, yang mati kemanusiaan Yesus, maka dikatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi Allah tidak bisa mati, Allah tidak bisa disalib, yang disalib dalam keadaannya sebagai manusia. Seperti misalnya pikiran saya dituangkan, direkam dalam sebuah buku atau video ini. Orang tidak suka sama saya. Wah, setiap kali gua mendengarkan Pak Bambang Nursena, HP ini dibuang, brak, rusak. Apakah pikiran saya ikut rusak? Karena HP itu hanya menjelmakan pikiran saya. Itu gambaran yang terbatas. Seperti misalnya firman Tuhan jadi buku. Firman Tuhan turun jadi buku misalnya. Yang satu dengan Tuhan itu firmannya, bukan kertasnya kan. Kalau kertasnya rusak, apakah pikiran Tuhan rusak? Tidak. Yang terbakar itu bukunya. Tapi Allah tidak bisa terbakar. Ketika firman menjadi manusia,
Dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, kemanusiaannya mati. Tapi Allah itu tidak bisa mati. Makanya ada kidung pujian dalam bahasa Arab yang dipakai banyak gereja-gereja oikumene di Lebanon, di Mesir. Kudusulillah, kudusulil kowi kudus, kudusun, kudusulillahi la yamut, irhamna, kudusun, kudusun, yaman sulibta anirhamna. Kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa, kuduslah engkau yang tidak bisa mati, yang tak berkematian. Ketika menjadi manusia, firman-Nya itu disalibkan untuk kami, kasihanilah kami. Jadi Yesus mati sebagai kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Sabda. Tapi sabda Allah tidak tersentuh oleh maut, Allah tidak bisa mati. Kemanusiaan yang dikenakan oleh sabda Allah itulah yang mati, namun bangkit kembali dari antara orang mati, naik ke surga. Karena Yesus hidup, Yesus itu kuasa, karena firman itulah yang kita kenal menjadi manusia. Dan sekalipun ada keterbatasan untuk waktu yang singkat ketika dia menjadi manusia. Waktu yang singkat itu kapan? Ibrani pasal 29, ketika firman menjadi manusia. Tapi firman itu kembali kepada Bapa di surga. Dan firman itu satu dengan Allah. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.